Dalam rangka melakukan sembah bakti kepada para leluhur, umat Konghucu di kota Solo menggelar upacara sembahyang Qingbing di Kelenteng Tiongting. Qingbing sebut pendeta muda Aji Chandra, diartikan sebagai sadranan atau hari tilik kubur warga Tionghoa kepada para leluhur-leluhurnya. Qingbing artinya cerah dan terang, sehingga diharapkan melalui sembahyang Qingbing, umat Konghucu senantiasa diberikan cahaya terang, tak terkecuali para leluhur yang sudah tidak ada juga diberikan ketenangan di alam kubur. Pelaksanaan sembahyang Qingbing, kata pendeta Aji Chandra, dihitung 104 hari sejak perayaan Tangcik yang jatuh pada tanggal 22 Desember atau saat matahari berada di 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga pada hari tersebut Qingbing diselenggarakan pada saat musim cerah, atau hari yang tepat untuk melakukan ziarah, ujar pendeta muda Aji Chandra. Diriwayatkan dalam sejarahnya, Qingbing sudah ada jauh sebelum kelahiran Nabi Hongzhu. Hal tersebut dikaitkan dengan cerita Han Siet Chiat atau Hari Raya Makan Dingin untuk mengenang Menteri Kai Chu Cui semasa dinasti Qien. Raja Qien Boen Kong kala itu merasa sedih dan menyesal atas wafatnya menteri yang sangat ia cintai bertepatan pada saat Qingbing. Untuk mengenang sang menteri, raja lantas memerintahkan selama sehari penuh agar tidak menyalakan api dan semua makanan disantap dalam keadaan dingin. Oleh karena peristiwa tersebut, maka Qingbing juga kerap disebut sebagai Hari Raya Makan Dingin. Versi lain menceritakan, Qingbing juga kerap dikaitkan dengan cerita Chu Guangqiang sebagai pendiri dinasti Ming. Chu Guangqiang merupakan anak yatim piatu miskin, yang setelah menjadi raja ia berusaha mencari makam kedua orang tuanya, namun tidak berhasil diketemukan. Kepada seluruh penduduk, ia lantas meminta untuk menandai dengan kertas kuning panjang usai sembahyang Qingbing di makam para leluhurnya. Dari sekian banyak makam yang sudah diberi tanda, ada 2 makam yang belum ada tandanya, yang kala itu diyakini merupakan makam kedua orang tua Raja Chu Guangqiang. Berawal dari kejadian tersebut, tradisi pemberian kertas kuning atau kertas teks, sampai saat ini masih terus dilakukan saat sembahyang Qingbing, urai pendeta Aji Chandra. Diselenggarakannya sembahyang Qingbing di Tiongting, mengingat tempat tersebut dulunya merupakan rumah abu bagi jenazah warga Tionghoa di kota Solo. Bahkan ada juga abu jenazah korban perang Geger Kartasura. Dalam ritual Qingbing terdapat 2 altar, selain altar utama yang dipakai untuk sembahyang. Altar utama merupakan altar tian di depan Dewa Bumi Hoktek Qingxian. 2 altar lainnya yakni altar vegetarian dan altar umum. Di atas altar vegetarian digelar aneka ragam sesaji sayur-sayuran, kue dan buah-buahan. Di antaranya buah pisang, apel dan jeruk. Sedangkan untuk kue ada kue kura-kura, kue moho, kue ketan dan aneka kue lainnya. Masing-masing sesaji tersebut menjadi simbol, salah satunya buah pisang dan buah jeruk yang melambangkan simbol keberkahan rejeki. Sedangkan kue kura-kura dan kue moho yang merekah, dilambangkan sebagai umur panjang dan kebaikan rejeki yang senantiasa terus mengalir. Itu ada satu hari raya keagamaan. Dulu zaman Pak Karno pernah dijadikan hari libur nasional, yaitu tanggal 5 April sebagai hari Qingbing. Kalau menurut artinya, Qing itu terang, cerah, Bing itu sembahyang. Jadi sembahyang di musim cerah di kuburan leluhur. Nah, seiring dengan kebijakan Orde Baru, Qingbing sudah tidak jadi hari libur, tapi umat Konghucu, orang Tionghoa, walaupun tidak beragama Konghucu, tetap melaksanakan
Cingbing pada bulan April. Cingbing bisa dikerjakan setengah bulan sebelum 5 April sampai setengah bulan sesudah tanggal 5 April, berarti sekitar tanggal 18 atau 19. Nah, Majelis Agama Konghucu Surakarta itu selalu mencari hari, yaitu minggu yang paling akhir di bulan Cingbing, sehingga dapatnya hari ini. Kalau minggu depan sudah tidak masuk bulan Cingbing. Kenapa dilaksanakan di sini? Dulu Tiongting ini namanya rumah abu, karena di sini dulu banyak abu-abu jenazah, bahkan di samping itu yang sekarang jadi miliknya warga, itu dulu kuburan orang-orang Tionghoa bekas perang Kartosuro itu. Nah, dengan dibangunnya Tiongting, kuburan itu dibongkar, kerangkanya dikremasikan, sementara abu-abu yang ada di sini dibawa ke Delingan. Di sana ada tempat sendiri. Namun kami tetap melaksanakannya di sini, karena di sini adalah cikal bakal daripada sembahyang Cingbing yang ada di Surakarta. Fasilitas tempat ya disediakan dari PMS, tapi untuk yang kayak gini-gini kami dapat sumbangan dari umat yang juga masih peduli dengan sembahyang Cingbing, walaupun umat tersebut sudah tidak beragama Konghucu, namun karena orang tua leluhurnya dulu orang Konghucu, mereka tetap menitipkan nama leluhurnya untuk ikut didoakan. Nah, itu nama-nama itu ada di kertas kuning. Jadi hakikatnya untuk mendoakan para leluhur. Iya, betul. Leluhur sendiri maupun leluhurnya orang lain, karena ini penutupan Cingbing. Nah, nanti setelah selesai sembahyang, nama-nama itu plus ini bingkisan ini isinya uang-uangan kertas, kemudian itu bendera itu marga-marga Tionghoa yang ada semuanya dibakar. Kemudian mana dari sesaji ini sendiri Pak, apa saja? Sesaji itu yang pokok ada beberapa, satu buah-buahan. Itu biasanya yang paling utama adalah pisang raja dan jeruk. Pisang adalah buah yang bisa diperoleh setiap saat, jadi lambang berkah selalu ada. Jeruk bijinya banyak, jadi rezeki itu biar berbiji sampai turun-temurun ke anak cucu kita. Tetapi kalau dari bahasa Mandarin, pisang itu bunyinya sama dengan memanggil, sementara jeruk itu bunyinya sama dengan rezeki, jadi memanggil rezeki. Kemudian yang kedua ada masaan. Masaan itu biasanya mengandung 3 jenis daging, maka disebut samsing. Ada ayam, tapi ini altar vegetarian, altar umum di situ ya. Ada ayam yang diingkung, itu melambangkan kita ini jadi manusia harus rajin. Ayam itu binatang paling rajin, maka kita harus rajin bekerja. Kemudian yang kedua ada ikan bandeng, simbol dari daging yang tidak habis kita makan karena ada durinya, sisanya. Maka manusia harus rajin mencari nafkah, bekerja, menyisakan yang dia dapat untuk ini simbol dari hewan babi. Ini adalah celengan, menabung di masa depan. Itu. Kemudian ada lagi jajan pasar. Ini juga ada 3 yang utama, yaitu satu wajik. Wajik itu sifatnya lengket. Jadi orang itu diharapkan akrab dengan sesama. Kemudian yang kedua ada kue moho. Itu atasnya harus merekah. Kalau nggak merekah nggak disebut moho dan nggak layak untuk dipakai. Nah, melambangkan rezeki kita merekah. Yang terakhir ada kue kura-kura. Bentuknya seperti tempurung kura-kura. Simbol dari panjang umur. Cari rezeki, rukun, berhemat, umurnya panjang, itu kebahagiaan yang dicari dalam hidup ini. Caranya yang saya aja mungkin nggak kenal ya, tapi karena ini umat kami yang titip ya kami tulis.
Oh.